Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya Forgiven Soul. Nama saya Dede. Hari ini kita bakal diskusi tentang Mesias kita. Apakah nama Mesias kita itu Yesus atau Jesus? Apakah dia itu orang bule, rambutnya blonde, matanya biru? Bagaimana kalau saya buktikan Mesias kita itu orang hitam dan namanya bukan Yesus? Mari kita mulai. Kalau saudara nonton video pertama saya, Siapakah Nama Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan, Allah, God atau Lord itu hanya sebuah gelar. Nama Bapa kita di surga adalah Yahuwah, artinya I am He who is self-existent, atau aku ada dengan sendirinya. Mesias kita berkata di Yohanes 5 ayat 43, Aku datang dalam nama Bapa-Ku. Kalau nama Bapa di surga itu Yahuwah, kenapa nama Mesias menjadi Yesus atau Jesus? Tidakkah seharusnya namanya mirip dengan nama Bapa? Orang bilang nama Mesias kita itu beda-beda karena sudah ditranslasikan di banyak bahasa. Apakah nama saudara berubah kalau pergi ke negara lain? Kalau nama saudara Pak Joko, apakah di Jepang namanya menjadi Jotaro? Kalau namanya Pak Maidun, apakah namanya menjadi Maiden atau Madden di Amerika? Kalau nama saudara nggak berubah di bahasa lain, kenapa nama Mesias kita berubah? Menurut Matius 1 ayat 1-17, Mesias kita itu orang Hebrew dari suku Yahuda. Dia bukan orang Asia, Eropa, atau Latin. Dia lahir sekitar tahun 4 BC di Bethlehem dan bisa bicara bahasa Hebrew dan Aramik. Nama Hebrew-nya dia adalah ini, dibaca dari kanan ke kiri, Yod, Hei, Waw, Shin, Ayin, Yahusha. Yahu itu kependekan dari nama Bapa di surga, artinya I am atau aku adalah. Sha itu kependekan dari kata Hebrew Yasha. Di Strong's Concordance nomor 3467, Yasha itu artinya salvation atau keselamatan. Jadi artinya Yahusha adalah I am salvation atau aku adalah keselamatan. Orang Hebrew memberikan dia gelar Hamashiach, artinya the anointed one atau yang terpilih, menjadi Yahusha Hamashiach. Mungkin saudara pernah dengar orang menyebut nama Yahshua, Yeshua, atau Yahushua. Nomor 1, nama Bapa dimulai dengan kata Yah, jadi nggak mungkin namanya Yeshua. Nomor 2, arti kata Shua di Strong's Concordance nomor 7769 itu adalah a cry for help atau jeritan minta tolong. Secara logika nggak mungkin nama Mesias kita itu teriak minta tolong. Dia adalah penyelamat kita. Di video nomor 1 kita diskusi bahwa huruf J itu ditemukan tahun 1524. Kalau Mesias kita lahirnya 2000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin namanya menjadi Jesus? Nama Jesus itu pertama kali muncul di King James Bible tahun 1769. Bahkan di versi 1611, King James itu ditulisnya King Iams karena huruf J belum ada. Nama yang dipakai translator untuk Mesias kita adalah Yesus. Dari manakah nama Yesus itu asalnya? Yesus itu transliterasinya Iesus, bahasa Greek. Di dalam sejarah, orang Greek itu mengkolonisasi dunia tahun 323 BC sampai 330 AD. Pemimpin mereka, Alexander the Great, mengasimilisasikan tradisi Greek ke seluruh dunia, termasuk tradisinya orang Hebrew. Era ini disebutnya zaman Helenisasi. Kita tahu bahwa tradisinya orang Greek itu pagan atau politeistis. Mereka menyembah dewa-dewa berhala seperti Zeus, Apollo, Hermes, Dionysus. Seremnya mereka mentranslasikan kitab Perjanjian Lama
dari bahasa Hebrew ke bahasa Greek. Ini yang disebutnya Septuagint. Apakah arti nama Yesus? Menurut Dictionary of Christian Lore and Legend, nama Greek yang berakar dengan kata Zeus, Zeus, atau Sous itu dipakai untuk memberikan kehormatan kepada Tuhan mereka Zeus. Contohnya, Dionysus itu artinya putranya Zeus. Taurus itu artinya bantengnya Zeus. Olympus itu artinya kuilnya Zeus. Pegasus itu artinya kudanya Zeus. Orang Greek mentransliterasikan nama Mesias kita dari Yahusha ke Yesus. Ie itu artinya hail atau memanggil. Sous itu artinya Zeus. Jadi Yesus itu artinya memanggil Zeus. Di Lukas 4 ayat 27, Alkitab menyebut nama Nabi Elisha. Di versi King James 1611, nama Elisha itu ditransliterasikan sebagai Elizeus. Kalau kita uraikan, Eli itu artinya my God atau Tuhanku. Zeus itu artinya dewa Zeus. Jadi Elizeus itu artinya Tuhanku Zeus. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 6, ada seorang penyihir dan nabi palsu bernama Bar Yesus. Bar di bahasa Aramik itu artinya putranya. Jadi Bar Yesus artinya putranya Yesus. Kalau nama Yesus itu suci, mengapa seorang tukang sihir dan nabi palsu bernama Bar Yesus? Bahkan Paulus berkata kepada Bar Yesus, "Hai anak iblis." Ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul 13 ayat 9-10. Pada zaman Romawi, nama Yesus itu dilatinkan menjadi Iesus. Ketika huruf J ditemukan pada tahun 1524, nama Yesus menjadi Jesus di bahasa Inggris. Banyak expert bahasa Latin yang bilang, huruf yang dimulai dengan kata JE bunyinya G, itu akarnya dari GE, G, artinya bumi, seperti geology, geography. Sus itu artinya seekor babi. Jadi Jesus itu artinya babi bumi. Mengapa nama Hebrew Mesias kita Yahusha, yang artinya I am salvation atau aku adalah keselamatan, ditransliterasikan menjadi Yesus bahasa Greek, artinya memanggil Zeus, dan Jesus artinya babi bumi. Bahkan Bar Yesus bahasa Aramik artinya anak iblis. Di Kisah Para Rasul 4:12 tertulis, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita telah dikondisikan untuk menggunakan nama Jesus. Nama ini ditemukan di banyak produk seperti topi, stiker, patung. Anehnya kalau saudara nonton film barat Hollywood, nama Jesus itu menjadi kata hujatan. Logikanya orang Kristen, karena nama ini seringkali dihujat, oleh sebab itu bukti bahwa nama ini suci. Christ, Mister, you okay in there? Jesus Christ, that thing's real! Jesus Christ! Jesus! Get in before I change my mind, Jesus! Oh, my Jesus. You okay? Jesus! 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 Apakah Bapa di surga mengizinkan nama Mesias kita dihujat? Menurut Yehezkiel 36 ayat 23, Bapa di surga berkata, "Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka." Anehnya banyak selebritis memproklamirkan nama Jesus, walaupun mereka menjual jiwanya ke setan, seperti Kanye West. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. To me, because I was a superstar, but the only superstar is Jesus. Jesus is Lord. Amen. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Di 1 Korintus 12 ayat 3 tertulis, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bagaimana orang-orang pemuja setan ini tanpa Roh Kudus?
bisa menyebut Jesus is Lord kalau nama Jesus itu suci? Saudara ingin tahu sebenarnya dari mana asal-usulnya Jesus Christ? Pada zaman Babylon dulu, banyak orang menyembah berhala, paganisme. Orang Mesir dulu menyembah Osiris, dewa kesuburan, dan Apis, dewa sapi emas. Di tahun 305 BC, asisten jenderalnya Alexander the Great, namanya Ptolemy Soter, itu memaksa orang Mesir untuk menyembah dewanya orang Greek seperti Zeus. Mereka menolak. Lantas Ptolemy Soter itu menggabungkan dewa orang Mesir Osiris dan Apis menjadi Serapis Christus. Kalau kita perhatikan gambarnya, Serapis Christus itu mirip sekali dengan Jesus Christ. Pemuja Serapis Christus itu dulu disebutnya orang Christian. Ini menjadi kontroversi karena zaman dulu pengikut Yahushua HaMashiach itu disebutnya orang Natsarim, bukan orang Kristen. Saya bakal diskusi lebih dalam tentang orang Kristen versus orang Natsarim di masa depan. Pada tahun 325 AD, ada sebuah meeting besar yang saudara harus tahu. Emperor Konstantin itu mengundang uskup-uskup dari dunia untuk meresmikan nama Tuhannya orang Kristen. Pertemuan ini disebutnya Council of Nicaea atau Konsili Nikea. Niat Konstantin yang sebenarnya adalah menciptakan satu dewa baru yang menyatukan semua agama. Ada sekitar 50 nama dewa yang dikumpulkan. Konstantin mengecilkan pilihannya menjadi 5 prospek dewa, yaitu Zeus, Mitra, Caesar, Krishna, dan Horus. Ini menurut Historia Ecclesiastica. Dia memilih 2 nama dewa, yaitu Zeus yang menjadi Yesus dan dewa Krishna yang menjadi Kristos. Krishna itu bahasa Sansekertanya Christ. Yesus Kristus menjadi nama resmi Tuhannya orang Kristen. Jadi evolusi ini dimulai dari nama dewa berhala orang Mesir dan Greek menjadi Serapis Christus, menjadi Yesus Kristus, dan menjadi Jesus Christ tahun 1769. Di buku Yohanes 5:43, Yahushua berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Bagaimanakah ciri-ciri Mesias kita menurut orang Kristen? Banyak yang berpikir Mesias kita itu orang bule, rambutnya blonde, matanya biru, kepalanya ada cahayanya. Ironisnya menurut Yohanes di kitab Wahyu 1 ayat 14-15, Mesias kita rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju. Hanya ada satu ras manusia yang rambutnya seperti bulu domba, yaitu orang Negro, orang kulit hitam. Matanya seperti nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian. Poinnya adalah deskripsi Yohanes ini berbeda sekali dengan bayangan orang Kristen. Menurut research, Gereja Vatikan itu menggunakan lukisan Caesar Borgia sebagai Jesus Christ. Caesar Borgia itu seorang homoseksual politikus yang lahir tahun 1475. Dia mempekerjakan pacarnya Leonardo da Vinci untuk melukis dia tahun 1502. Bapaknya dia, Pope Alexander ke-6, menggunakan lukisan anaknya sebagai Jesus Christ. Nah, mengapa mereka merubah identitas Mesias kita? Saya mengerti Bapa di surga itu gak peduli dengan warna kulit kita. Tetapi di realitas dunia, warna kulit itu masalah besar dan bahkan membuat perpecahan seperti Black Lives Matter. Apakah tujuannya itu membuat orang Eropa sebagai ras yang unggul? Mereka merubah nama dan identitas Mesias kita untuk mengontrol politik dan ekonomi. Sebaliknya, Yahushua HaMashiach itu datang untuk memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dia tidak punya agama, karena dia adalah jalan, hidup, dan kebenaran, seperti di Yohanes 14 ayat 6. Semoga ini bisa membuka mata dan pikiran saudara.
Mungkin saudara tersinggung karena dari kecil sudah terbiasa menggunakan nama Yesus. Bahkan saya sendiri dulu menyebut nama Yesus. Menurut saya, Bapa tidak bakal mengutuk orang yang tidak tahu namanya. Saya ingin saudara melihat the truth, karena hanya ada satu nama. In the original 1611 King James Bible, you will not find Jesus in that Bible. It's because there was no J letter being used at that time. In fact, King James was never referred to at that time as King James. He was King James. There has been a J letter in Hebrew, nor has there been a J letter in Greek. So the Messiah never could have been Jesus. He said, I have come in my Father's name. We've talked about the Father name being Yahuwah. When the Mashiach declared that, of course, his name Yahusha, translated would declare that Yahuwah is Savior or salvation. So when you say Jesus Christ, the root of that name is tied to paganism. It is tied to the worshiping of other gods when we say the name Jesus. Yahushua HaMashiach is the true name of our Savior. In fact, Yahu means Yah is, I am is, He is. Shah means salvation. So when you say Yahusha, you're saying He is salvation. Tertulis di buku Yohanes 17 ayat 11, Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 5 ayat 43, Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Misi saya adalah mengekspos kebohongan yang ada di dunia ini. Coba saudara research tentang Serapis Christus dan Konsili Nikea. Terima kasih teman-teman telah nonton video ini. Kalau saudara suka channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ya. Video selanjutnya saya akan diskusi tentang tradisi pagan yang dirayakan oleh orang Kristen. God bless you. Dalam nama Bapa Yahuwah dan Mesias kita Yahusha HaMashiach, kita berdoa. Amin.